Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Irmi Marilukuaka. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Pada video kali ini di mata kuliah Instrumentasi Laboratorium Medis, saya akan menjelaskan materi mengenai elektroforesis. Yang pertama ada overview atau materi yang akan dibahaskan. Yang pertama pengertian dari elektroforesis, fungsi elektroforesis. Yang ketiga prinsip elektroforesis, jenis-jenis elektroforesis, alat, bahan, dan pengujian elektroforesis, dan bagaimana cara kerja elektroforesis secara umum. Dan yang terakhir cara perawatan elektroforesis itu sendiri. Yang pertama, pengertian elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel terdispersi relatif terhadap fluida di bawah pengaruh medan listrik yang seragam secara spasial. Elektroforesis partikel bermuatan positif kadang disebut kataforesis, sedangkan elektroforesis partikel bermuatan negatif kadang disebut anaforesis. Yang berikut adalah fungsi elektroforesis. Elektroforesis berfungsi digunakan dengan tujuan untuk mengetahui ukuran dan bentuk suatu partikel, baik DNA atau RNA, dan protein. Yang berikut adalah prinsip kerja dari elektroforesis. Berdasarkan pergerakan partikel, partikel bermuatan negatif atau anion. Dalam hal tersebut, DNA yang bergerak menuju kutub positif atau anoda, sedangkan partikel-partikel bermuatan positif atau kution akan bergerak menuju kutub negatif atau anoda. Yang berikut adalah metode elektroforesis. Metode elektroforesis terbagi atas beberapa jenis berdasarkan media yang digunakan, yaitu elektroforesis kertas, gel elektroforesis, dan elektroforesis kapiler. Metode elektroforesis yang sering digunakan adalah gel elektroforesis. Yang berikut yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam proses kerja elektroforesis. Yang pertama adalah alat yang terdiri atas elektroforesis horizontal, gel dock, tip steril, dan power supply. Sedangkan bahan yang terdiri atas sampel hasil isolasi DNA, TAT atau TBE, gel red, dan juga ada gel agar-roste dan juga loading die. Yang berikut ada gambar dari elektroforesis gel agar-roste horizontal dan juga elektroforesis gel polikrilamid vertikal. Yang berikut ada gambar dari elektroforesis dengan bagian-bagiannya yang terdiri atas plastik clip box dan juga mol konektor, support platform atau staged glass plates, ada platinum electrode, ada juga gel glass. Yang berikut kita masuk pada proses kerjanya. Ada proses tahap persiapan elektroforesis sebelum digunakan yang terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, seluruh molekul DNA telah memiliki jumlah muatan yang sama per massa. Melalui pemisahan ini dapat diketahui jumlah fragmen DNA berbeda dalam sampel serta beberapa relatif besar satu sama lain. Yang kedua, sehubungan dengan itu, gel merupakan lempengan yang terbuat dari bahan seperti jeli atau lempengan tersebut yang berguna untuk memisahkan DNA dan terbuat pula dari polisakarida yang dikenal berbentuk agar-roste atau serpihan bubuk kering. Yang ketiga, saat agar-roste dipanaskan dalam air yang terdapat sedikit kandungan garam lalu dibiarkan dingin, maka akan terbentuk gel padat yang cukup licin. Bahkan dia tingkat molekul gel ialah matriks molekul agar-roste yang disatukan oleh ikatan hidrogen kemudian membentuk pori-pori kecil layaknya saringan atau filter yang memiliki gel bergantung pada ukuran molekul yang akan di elektroforesis.
Yang berikut adalah cara kerja elektroforesis gel. Yang pertama, sampel DNA ditempatkan dalam kotak gel sebelum diletakkan di sumur. Ujung gel dengan sumur diposisikan ke arah elektroda negatif. Bagian ujung lainnya tanpa sumur ke arah fragmen DNA bermigran diarahkan ke elektroda positif. Yang kedua, molekul bermuatan bergerak melalui gel saat arus listrik melewati, yang mana arus listrik dialirkan ke seluruh gel. Molekul bermigran menuju muatan berlawanan. Berikutnya yang dimaksud migrasi yaitu pergerakan molekul. Yang ketiga yaitu molekul yang lebih kecil bermigran lebih cepat, serta bergerak lebih jauh dibandingkan fragmen lebih besar. Karena itu, molekul dipisahkan berdasarkan ukuran. Yang keempat, fragmen DNA bermigran melalui gel saat daya dihidupkan dan gel mengalir, kemudian fragmen dipisahkan berdasarkan ukurannya. Fragmen yang berukuran besar berada di bagian atas gel atau elektroda negatif tempat dimulainya, sedangkan fragmen terkecil berada di dekat bagian bawah atau elektroda positif. Yang kelima, setelah fragmen dipisahkan, gel dapat diperiksa dan dilihat ukuran pita yang ditemukan. Pita yaitu garis DNA yang terdefinisikan dengan baik pada gel. Tiap pita berisi sejumlah besar fragmen DNA yang berukuran sama berjalan ke posisi yang sama. Sedangkan yang keenam, perbandingan pita dalam sampel dengan tangga DNA dapat diperkirakan ukurannya. Penggunaan fluoresen dan pewarna memungkinkan DNA pada gel dapat dilihat secara mudah setelah dipisahkan. Hal ini akan muncul sebagai pita pada gel. Yang berikut adalah perawatan elektroforesis. Yang pertama, selesai menggunakan alat, baik langsung dicuci dengan Aquades. Yang kedua, simpan alat di tempat dalam keadaan kering. Yang berikut, buang gel agorsi ke dalam sampah khusus limbah berbahaya. Yang berikut, buang tip bekas ke dalam sampah khusus limbah. Yang berikut, setelah penggunaan buffer running, diletakkan kembali ke botol semula. Sekian dari video saya. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Bye-bye.